free chatnya tentang acaranya. Aurel, saya nggak usah dimasalahin tentang ucapan dan lain-lain gitu. Nanti juga pasti ngucapin, cuman apa momennya mungkin masih sibuk. Dan saya nggak perlu lagi ya untuk memaksa anak-anak untuk punya hari spesial sama saya, enggak gitu. Kan udah semua saya pikir udah cukup. Pasti saya anak-anak semua udah ada di hati, jadi bentuknya doa apapun dan setiap hari juga mereka besar artinya buat saya, nggak hanya di hari ulang tahun ini. Tadi kan sempat cerita bahwa chattingan dengan Aurel. Mungkin Aurel sendiri sudah bercerita sejauh mana mungkin persiapan untuk akad nikah gitu? Iya, ya Aurel ingetin tentang waktu tanggal 3 misalnya, terus bajunya biasalah ibu sama anak gitu. Baik kok. Tapi pernikahan sendiri, akad nikahnya diadakan di mana nih? Nah itu belum. Karena kan gak jadi di Istiqlal ya Mi katanya. Ya maksudnya gini, mungkin juga kapasitas tempat umum kan mereka nggak bisa membatasi keinginan orang untuk tidak melihat. Nah pembatasan gitu nanti daripada satgas COVID-nya terjebol dan lain-lain, lebih baik private masih lebih aman ya. Tapi sudah ada bocoran mungkin di daerah Jakarta Pusat, Selatan gitu untuk lokasinya sendiri? Ada komunikasi nggak Mi? Iya, kalau kayaknya memang Aurel kayaknya kan memang komunikasi sama sayanya tuh bagus, positif. Cuman saya nggak pernah yang beban atau ngedonder atau di mana kapan ini. Semua saya tampung apa yang dia sampaikan ke kakak, nanti kalau itu pasti dia sampaikan lagi ke saya. Biasanya kan kalau orang mau menikah secara psikologis kan up and down gitu ya, ada kecemasan mungkin menceritakan nggak sih, curhat nggak, ada ketakutan apa menghadapi hari-harinya atau mungkin apa? Saya cuma ingetin gitu, jangan sampai terprovokasi oleh media sosial. Kalau di medsos itu kan orang ngasih informasinya tipis, kadang juga nggak bertanggung jawab, kadang bikin psikologisnya diturun. Jadi saya bilang nggak usah terlalu ini ya, membuka diri ke sosial media gitu ya. Jadi jangan khawatir juga, mereka kan idola remaja, banyak yang mau mendoakan, ambil positifnya aja gitu, stay positif ya, gembira, terus semuanya bisa punya kondisi yang prima untuk menuju hari H, itu lebih penting ketimbang harus merasa sedih atau nggak ada yang perlu disedihkan, soalnya memang semuanya baik-baik aja. Mi sempat juga kemarin kan ramai juga mengenai cuma gara-gara seragam ya Mi ya, bajunya warnanya beda, itu gimana sih Mi, maksudnya Mi menanggapinya Mi? Sebetulnya nggak apa-apa lah kalau misalkan kan nggak harus juga seragam, yang penting oke lah kalau misalkan tema itu kan juga masih sesuai tema, turunan, tone itu kan juga masih sama. Aurel kasih tahu saya kalau misalkan dari baju klasik ke modern ya itu wajib dia kasih tahu. Karena juga saya juga jangan salah, artinya kalau klasik saya mungkin udah pakai sanggul, tapi ketika Aurel bilang modern ya mungkin sanggulnya bisa dibikin sanggul yang lebih modern, terus kebayanya nggak kutu baru, bisa lebih modern. Jadi saya pikir nggak ada yang salah kostum. Kalau warna gradasi tone itu masih turunan, jadi juga nggak boleh diambil sisi negatif bahwa saya nggak keragaman, enggak saya begitu. Semua masih satu tema, semua masih satu tone, dan warnanya masih bukan nggak bias ya, warnanya semua masih kolaborasi bagus kok, nggak ada masalah. Jadi bukan karena saya nggak dikasih seragam itu enggak, dan saya nggak masalahin gitu, karena dari awal saya sudah meminta Bunda Avanti untuk mengurus pakaian yang saya akan gunakan sampai nanti acara Aurel selesai. Jadi tema-temanya saya dapat dari Aurel, saya langsung sampaikan ke Bunda Ana, jadi nggak ada yang miss. Akad sendiri rencana mau tema apa nih Mi, bajunya warna apa? Kalau dari Aurel belum keluar, saya nggak berani ngomong, nggak bisa. Itu dadakan dong ya? Dadakan dong? Nggak ada dadakan, semua kan udah disiapkan, bahkan semua udah jadi, cuman maksudnya akan lebih bagus kalau nanti surprise. Termasuk tempat nih. Iya ya, tempatnya itu kalau pengantinnya nggak kasih tahu nanti saya salah.
Ini kalau untuk atas sendiri ngucapin juga nggak sih sebenarnya ulang tahun? Kalau Mas Atta itu kayak deketnya sama kakak saya ya, karena memang temen apa ya, terus bikin konten atau apa gitu, menyampaikan aja ke kakak saya. Ya pokoknya semuanya kita ini kan keluarga normal aja sebetulnya, yang memang dapat perhatian karena kami bangun tidur, tapi sebetulnya semuanya normal ya. Mi, tapi rencana anak-anak diajak nggak nanti ke akad nikahnya kakaknya? Nggak bisa karena ayah dedinya emang nggak kasih karena lebih alasan protokol kesehatan. Tapi atas sempat meminta atau ada obrolan nih terkait pernikahan tanggal Oh enggak, Mas Atanya mau sowan, mau main ya nanti aja kalau udah selesai tadi. Berarti atas sempat meminta untuk bertemu ini main ke sini. Iya, waktu di acara lamaran, cuman nanti aja lah udah sampai. Nih, maaf sebelumnya, bener nggak sih? Maaf sebelumnya, dari Om Raul sendiri kabarnya memang bener nggak sih kalau apa kurang ini ya, Aurel kok deketnya sama dari pihak sana dengan Amora sama Kellen kok kayaknya kurang dekat gitu. Ada komentar? Enggak ada karena memang anak-anak memang nggak diizinkan ayahnya berikan alasan atau apapun, cuman karena memang kan nggak bisa membatasi ramenya. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti ada waktunya, nanti ada kesempatannya ya. Karena kan mereka juga pastilah Kellen sama Adriel juga dekat, cuman memang udah setahun ya ketemu. Ini tentang kebahagiaan betul-betul ini di bulan Maret kan ini kan ada Emir juga waktu itu kan Kamu orang mana ya bercubit-cubit? ya kan di pendapatan di bulan Maret. Maret juga sama Aurel juga kan ngomong Makanya saya bilang waktu saya menginjak tanggal 1 Maret tuh saya bilang bulan bahagia. Ya memang berlapis-lapis kebahagiaannya. Jadi saya bilang ya ini usia panjang yang bahagia dan kesabaran yang prima. Karena di tengah bahagia masih gonjang-ganjing. Jadi ya udah